Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik saja. Baik, alhamdulillah Bapak. Terima kasih atas waktunya Bapak. Di sini Eti mendapatkan ada tugas Pak sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Kebetulan kali ini Eti mendapatkan tugas demonstrasi kontekstual Pak untuk mewawancarai Bapak Kepala Sekolah. Di mana di sini untuk mengenai yang diwawancaranya itu mengenai nilai-nilai kebajikan Pak dari kasus-kasus yang ada di sekolah yang Bapak alami. Saya yakin Bapak udah lama di sini pasti pernah mengalami kasus-kasus Pak ya, yang dinamakan kasus dilema etika atau bujukan moral. Maka dari itu saya ingin belajar banyak Pak, lebih banyak dari pengalaman-pengalaman Bapak yang selama ini untuk menangani atau mengambil keputusan dalam kasus-kasus yang pernah Bapak alami selama ini Pak ya. Dari sini bagaimana Bapak untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang selama ini Bapak alami di sekolah ini Bapak? Ya, untuk dilema etika, terutama kasus yang baru-baru ini, ya ada anak kelas 3, Ibu juga tahu ya, yang bernama Nina, itu dia berhenti sekolah karena mengikuti keluarganya pindah. Kasihan sekali sebenarnya, karena sekolah itu harus memberikan layanan kepada setiap siswa. Tapi karena pindah, dia terpaksa tentunya tidak bisa mengikuti pelajaran di sekolah kita. Nah, kemarin itu kasusnya itu dia sebenarnya ingin tetap di sekolah di sini. Dia meminta untuk belajar secara online. Nah, itu menjadi dilema juga bagi kita. Kita sebenarnya sebagai pelayan masyarakat harus memberikan pelayanan pendidikan pada siswa kita. Tapi di sisi lain takutnya ada semacam kecemburuan dari siswa lain dan terutama bagi pihak di luar sekolah. Takutnya seperti ini, kok anak ini tidak sekolah tapi nanti tiba-tiba misalkan naik kelas atau lulus, tidak tahu prosesnya seperti apa. Takutnya seperti itu. Jadi bagi sekolah ya itu merupakan suatu dilema juga. Gitu. Karena memperhatikan dari siswa lain gitu Pak ya. Betul, ya takutnya ada kecemburuan mereka yang tidak tahu bahwa misalkan sini kita beri pelayanan pendidikan secara online, ya pengajaran secara online. Takutnya ya itu tadi ada siswa lain yang tidak memahaminya. Nah, dengan kasus seperti ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan tersebut di sekolah? Terutama ini kan kasus benar dan benar Pak ya. Betul. Ya. Akan tetapi Bapak dituntut untuk mengambil suatu keputusan, sudah pasti. Nah, keputusan apa yang Bapak ambil Pak dari kasus tersebut Pak? Nah, keputusan yang kami ambil tentunya sebagai kepala sekolah kan tidak bisa mengambil keputusan begitu saja. Harus ada musyawarah terutama dari guru-guru itu sendiri yang akan mengajar, misalkan secara online, apakah mereka siap secara online, ya melalui gadget, melalui HP mungkin ya, seperti itu. Apakah guru-guru siap? Kemudian apakah siswanya juga Nina itu tadi akan belajar dengan sungguh-sungguh juga? Jadi sebenarnya persiapannya harus ada di kedua belah pihak. Iya, betul. Antara sekolah, katakanlah guru-guru dengan di pihak keluarga Nina itu sendiri. Harus ada kerjasama juga betul, Bapak ya berarti. Betul. Dari pihak mereka dan juga dari pihak kita juga. Di samping itu juga kita memperhatikan siswa yang lain berarti. Betul, iya. Jangan sampai terjadi kecemburuan. Gitu ya. Terus untuk langkah-langkahnya, prosedurnya, Bapak ini mengambil untuk musyawarah dengan yang lain Bapak ya. Langkah-langkah dari awalnya itu seperti apa Bapak? Tentunya sekolah kita sudah mempunyai prosedur ya
setiap kasus itu untuk pertama kali kan harus ditangani oleh wali kelas, Oh, ya. gitu. Jadi secara berjenjang, kalau wali kelas tidak bisa menyelesaikan, belum ada kesimpulan, kita lanjutkan kepada yang lebih atas, mungkin dengan wali kelas dengan pihak kesiswaan atau OSIS. Kalau tidak ada keputusan juga, berlanjut lagi dengan melibatkan kepala sekolah dan komite. Nanti kesimpulannya akhirnya pada pimpinan yang memutuskan seperti apa langkah yang harus diambil setelah mendapatkan masukan-masukan dari pertama itu tadi, dari wali kelas, dari kesiswaan, dan pihak komite. Gitu. Untuk prosedurnya Pak ya, luar biasa sekali Bapak ya. Bapak, selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dari setiap kasus-kasus yang ada dilema etikanya itu seperti apa yang efektif, keputusan yang efektif menurut Bapak ya ketika Bapak menghadapi dilema etika tersebut seperti apa? Untuk mengambil sebuah keputusan kadang seperti ini, jadi seperti garis diagonal ya. Kadang untuk memecahkan suatu masalah, kita memerlukan masukan-masukan dari berbagai macam pihak. Tapi ada satu sisi ketika keputusan itu sangat mendesak dan tidak mungkin untuk dimusyawarahkan, berarti itu harus diambil oleh kepala sekolah. Katakanlah seperti secara sepihak. Tapi setelah keputusan diambil, barulah dikomunikasikan kepada pihak-pihak terkait. Termasuk terhadap guru-guru Iya, sekitar, betul. ya? Itu keputusannya harus disosialisasikan. Oke, Bapak, untuk dalam kasus ini tentunya pasti ada tantangannya, Bapak ya. Selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan ketika Bapak ada kasus-kasus mengenai dilema etika itu, tantangannya itu yang seperti apa Pak biasanya? Ya, tantangannya sebenarnya kalau dari pihak sekolah itu pada dasarnya kan wajib memberikan pelayanan kepada setiap anak ya yang katakanlah yang masih wajib sekolah. Kita sebenarnya ingin memberikan layanan pengajaran kepada anak-anak, tapi kan di sisi yang lain ya banyak tantangannya. Apakah itu tantangannya karena kelalaian, misalkan ada anak kasus seperti yang tidak masuk, sering bolos, itu kan karena kelalaian. Tapi ada karena keterpaksaan, seperti Nina itu tadi kan, dia sebenarnya ingin sekolah, tapi karena keluarganya pindah ke tempat yang baru, di sana mungkin si Ninanya juga sebenarnya pengen sekolah di sini. Di tempat baru juga mungkin dia tidak mau sekolah, sebenarnya ingin di sini, dia ada dilema, mungkin dia juga dalam kata lain seperti mogok, kayaknya tidak mau sekolah baru, kayaknya tetap ingin di sini. Seperti itu. Tantangannya itu contohnya seperti apa Pak ketika Bapak mengambil keputusan tersebut? Ya, tantangannya tentunya harus bisa cepat untuk menyelesaikan karena semakin lama tidak ada keputusan kan semakin berlarut-larut, nanti masalahnya akan semakin bertambah. Nah, untuk keputusan cepat itulah kita tentunya memerlukan proses dan itu tidak bisa dibuat secara instan. Itu tantangan bagi kita untuk bagaimana mengambil keputusan dengan secara cepat. Tapi dengan bisa mengakomodir lah katakanlah seperti itu ke kepentingan dari berbagai pihak itu tadi. Dalam hal waktu berarti Pak ya? Iya. Betul. Dalam hal waktu yang menjadi tantangan untuk pengambilan keputusan tersebut Pak ya. Nah, di sini Bapak ketika Bapak menyelesaikan suatu permasalahan kasus, apakah Bapak langsung di tempat untuk menyelesaikan suatu kasus itu, atau apakah menjadwalkan atau memberi jeda waktu untuk penyelesaiannya? Kayak tadi kasus Nina Bapak ya, karena harus cepat nih untuk menyelesaikan permasalahan
permasalahannya, apakah Bapak ketika di tempat itu aja langsung diputuskan atau Bapak memberi jadwal jeda atau waktu gitu Pak? Nah untuk kasus Nina seperti itu kan kenyataannya kan seperti begini. Dia pindah bersama keluarganya, ya. Tentunya sekolah kan, pihak sekolah dengan harapannya seperti ini, dia pindah juga sekolahnya. Iya. Tetapi kenyataannya kan dia ingin tetap di sini. Sekolah di sini. Betul. Ya, ingin seperti itu kan, seperti ingin bersama teman-temannya mungkin ya. Jadi awalnya sekolah hanya menunggu dulu. Ternyata setelah beberapa lama kan ya seperti itu kan, setelah beberapa lama, sebulan lebih, ternyata dia ingin belajar secara online kan, seperti itu. Jadinya sekolah kan mengharapkannya dia pindah dari sini dari daerah kita ya ke daerah yang baru, ke tempat yang baru, tentunya dia juga ikut pindah sekolah juga. Berarti dalam pengambilan keputusannya itu di tempat atau dikasih waktu jadwal juga? Ada jadwalnya kan, seperti itu. Jadwal. Iya. Nah, berarti sudah ditentukan sama Bapak gitu. Iya. Nanti kan seperti kemarin kita kita membuat musyawarah bersama, apakah Nina itu mau diberi pelajaran secara online atau tidak. Iya. Gitu. Di jadwal Bapak ya untuk Ya. memutuskan suatu permasalahan. Apakah ini kasus Nina Pak ya? Mungkin ada lagi kasus-kasus yang lain ya. Betul. Apa dalam kasus lain pun Bapak untuk mengasih keputusan itu di jadwal ditentukan atau ada beberapa kasus yang Bapak tentukan pas waktu itu juga? Nah, untuk penuntasan katakanlah menyelesaikan suatu kasus, itu kan prosedurnya itu tadi ya. Ya. Jadi ketika yang pertama kali yang menangani adalah siapa? Wali kelas, seperti itu ya, berlanjut. Jadi kadang ada keputusan yang harus dijadwalkan karena kita memerlukan masukan dulu dari pihak yang lain, terutama dari guru-guru. Juga ada kasus yang lain, katakanlah ya itu tadi bisa langsung diputuskan. Waktu itu juga. Ya. Berarti tergantung dari kasus Iya, itu sendiri tergantung Pak ya. situasi kasus itu seperti apa. Iya, ada yang dijadwalkan dan ada juga yang diputuskan pada waktu itu juga Iya. Pak ya. Iya. Untuk faktor-faktor selama ini Bapak yang mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan itu dalam hal apa aja faktor yang membantu Bapak? Nah, tentunya untuk seorang pimpinan, masukan dari pihak lain itu tentunya sangat-sangat membantu. Ya. Pihak lain Pak Pihak ya. lain, terutama yaitu tadi ya, dari guru, dari orang tua, dari komite, itu adalah salah satu masukan-masukan yang pada akhirnya disimpulkanlah menjadi sebuah keputusan. Jadi itu tadi tidak bisa, kadang satu kasus tidak bisa diputuskan oleh kepala sekolah secara sendiri. Seperti itu. Berarti semua terlibat ya Pak ya, seluruh Ya. ekosistem di sekolah Betul, itu ya betul. untuk mengambil suatu keputusan. Karena setiap keputusan juga harus diketahui secara bersama-sama juga. Tentunya yang guru-guru juga Pak ya harus Ya, terlibat berarti betul, Pak. betul. Karena mereka yang sebenarnya yang awal di kelas itu, yang tahu kasus itu mereka. Oke Bapak, ini udah kita pertanyaan-pertanyaan itu alhamdulillah Pak ya. Dari semua pembelajaran kita ini Bapak mohon maaf kalau misalkan ada yang dapat Bapak simpulkan atau refleksikan, ada yang Bapak petik dari pengalaman-pengalaman yang Bapak tadi rangkaikan itu Pak, sampai sekarang kita berbincang-bincang dengan saya Pak. Apa? Iya, jadi setiap sekolah itu pasti pada dasarnya sama. Setiap sekolah, termasuk sekolah kita juga, pasti ada yang dinamakan dengan kasus lah, seperti itu, atau masalah. Itu akan selalu ada, masalah-masalah di sekolah itu. Apakah tentunya yang kita bahas ini tentunya ada masalah dari siswa ya, tentang pendidikan, tentang pengajaran. Jadi akan selalu ada masalah itu. Nah, masalah itu akan selesai tentunya kalau ada kebersamaan untuk menyikapi masalah itu. Jadi ya kesimpulannya tetaplah harus bersama-sama
harus bersama-sama Pak ya dalam mengambil keputusan. Berarti emang segala sesuatu itu dari yang Bapak petik dari semua keputusan-keputusan yang pernah Bapak ambil, bahwa keputusan itu harus ada kebersamaan Pak ya, harus bisa diputuskan oleh bersama. Itu semua seperti itu Bapak ya. Oke Bapak, ada ini Bapak, apalagi yang Bapak dapatkan dari percakapan kita ini? Ya paling apa ya? Ya itulah, jangan lelah-lelah atau jangan cepat putus asa kalau mendapat suatu masalah. Permasalahan Yes. harus dihadapi Bapak Betul. ya, harus Iya, diselesaikan betul. dengan Masalah itu bukan untuk dihindari, begitu. ya, Oke, tapi Bapak. untuk dihadapi. Alhamdulillah Bapak untuk percakapannya hari ini, terima kasih atas waktunya dan Ya, kesempatannya. sama-sama, Banyaklah pengalaman yang dapat saya pelajari dari apa yang Bapak utarakan tadi dari kasus-kasus tersebut Bapak ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kata-kata dari Eti yang tidak berkenan dari Bapak, dari Eti Bapak ya, terhadap Bapak. Terima kasih. Cukup sekian dari Eti Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.